Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, welcome back to my class. And for today, let's see the topic for today is about this one, compound sentence. Okay, wait a minute. So let's go to the definitions. What is compound sentence? Apa itu compound sentence? Kita lihat bersama di sini. A compound sentence is a sentence with at least two independent clauses joined by a comma, semicolon, or conjunctions. Jadi, compound sentence adalah sebuah kalimat yang minimal terdiri dari dua induk kalimat atau independent clauses dalam bahasa Inggrisnya yang dihubungkan dengan sebuah koma atau titik koma, semicolon, atau conjunction atau kata penghubung. Nah, apa itu independent clause atau tadi adalah induk kalimat? An independent clause is a clause that has a subject and verb and forms a complete thought. Jadi yang namanya independent clause atau induk kalimat adalah sebuah klausa yang terdiri dari satu subjek dan kata kerja, dan klausa tersebut membentuk suatu ide yang sudah lengkap. An independent clause can stand alone as a sentence. Dan yang namanya induk kalimat atau independent clause bisa berdiri sendiri dalam satu kalimat. Karena tadi idenya sudah selesai atau sudah lengkap, a complete thought. And this is the example of compound sentence. Kita lihat di sini ada kalimat compound sentence. I drink green tea, but they drink coffee. Nah, tadi dikatakan bahwa compound sentence terdiri dari dua independent clause. Dan kita lihat di sini, independent clause yang pertama adalah I drink green tea. Kemudian, independent clause yang kedua adalah they drink coffee. Dan dihubungkan oleh kata penghubung but. Nah, kita lihat di sini, tadi dikatakan bahwa independent clause adalah sebuah klausa yang bisa berdiri sendiri dan terdiri dari satu subjek dan sebuah kata kerja dan idenya sudah lengkap. Jadi, I drink green tea ini bisa berdiri sendiri sebagai satu kalimat dan they drink coffee juga bisa berdiri sendiri sebagai satu kalimat yang sudah lengkap idenya. Dan mereka ini, kedua independent clause ini bisa dihubungkan dengan kata penghubung but sehingga membentuk compound sentence. Jadi sekali lagi diingat-ingat, remember bahwa compound sentence has at least two independent clause. Jadi compound sentence minimal terdiri dari dua induk kalimat, di mana induk kalimat tersebut nantinya dihubungkan oleh sebuah kata penghubung atau conjunction. Selain kata penghubung but, we can use a coordinating conjunction to show. For example, di sini ada banyak sekali kata penghubung yang bisa digunakan untuk menghubungkan dua induk kalimat untuk membentuk compound sentence. Yang pertama ada kata penghubung and yang bermakna addition atau penambahan. Examples, contoh kalimatnya, he bought the car and drove it. Lalu ada juga kata penghubung and then yang bermakna continuations atau berkelanjutan. Contohnya example, he cleaned the floor and then swept it. Berikutnya ada kata penghubung but atau yet yang bermakna contrast. For example, she sold her house but or yet she regretted it. Kemudian ada juga ada kata penghubung or atau nor yang bermakna choice atau pilihan. Example, you can buy or borrow my books. Berikutnya, kata penghubung so yang bermakna result. For example, he cannot find friends so he stays at home. Berikutnya adalah kata penghubung for yang bermakna reason atau alasan. For example, we rarely stay in hotels for we cannot afford it.
Okay, let's go to the next slide. We do not usually put a comma in front of and, but we often use one in front of other conjunctions. Maksudnya, apabila compound sentence itu menggunakan kata penghubung and, maka tidak perlu menggunakan tanda baca koma, tetapi untuk kata penghubung yang lain, misalnya but, so, for, dan sebagainya, maka kita membutuhkan koma sebelum kata penghubung tersebut. For example, di sini ada kata atau compound sentence menggunakan kata penghubung and. Kita perhatikan di sini, he washed the car and polished it. Di sini tidak ada koma, no comma before and. Tetapi apabila menggunakan kata penghubung selain and, di sini misalnya but, kita lihat penulisan tanda bacanya, he washed the car, comma, but didn't polish it. Ada koma sebelum but. When the subject is the same in all parts of the sentence, we do not usually repeat it. Jadi di sini maksudnya apabila subjek dari kedua independent clause tersebut sama, maka untuk subjek yang kedua atau subjek di independent clause yang kedua tidak perlu kita tulis kembali. Contohnya di sini ada dua independent clause. Independent clause yang pertama adalah Tom phone. Kemudian independent clause yang kedua adalah Tom left a message. Di sini subjeknya sama-sama Tom, maka ketika kita gabung menjadi compound sentence, maka Tom yang kedua tidak perlu ditulis kembali, sehingga menjadi Tom phone and left a message. Lain kasus apabila subjeknya berbeda. Di sini contohnya Tom phone, Frank answered. Tentu saja ketika kita membentuk compound sentence, karena subjeknya berbeda, maka kita harus menulis kedua subjeknya. Tom phone and Frank answered. We usually repeat the subject after so and for. Ada pengecualian apabila kata penghubungnya so dan kata penghubung for, maka meskipun subjeknya sama, subjek tersebut harus tetap kita tulis. Di sini contohnya misalnya, he cannot find a pencil, so he write in pens. Di sini kita tetap menulis, subjek he tetap ditulis. Begitu juga dengan kata penghubung for. We rarely stay at home for we cannot afford it. Kita juga tetap menulis subjek we setelah kata penghubung for. Berikutnya akan saya berikan exercise latihan. Use coordinators to combine the ideas in the paragraph below. Choose the coordinator and, or, so, but, for, etc. that best show the relation between the idea. Jadi di bawah ini ada sebuah paragraf atau bacaan, namun kata penghubungnya adalah hilang atau belum ada kata penghubungnya. Silakan Anda lengkapi dengan kata penghubung yang tepat. Misalnya dengan and atau or atau so atau but atau for atau yang lainnya, sehingga hubungan ide-idenya menjadi tepat. Silakan Anda bisa pause video ini untuk Anda mengerjakan latihan berikut ini. Ya, berikutnya kita lanjutkan. Let's go to this one. Compound sentence with sentence connectors. Jadi, kata penghubung yang tadi sudah Anda pelajari ada and, ada but, yet, kemudian ada or, dan ada so. Berikutnya ada juga kata penghubung yang lain yang maknanya sama dengan and, misalnya ada beside, furthermore, moreover, dan also. Contoh kalimatnya, Amikom University provides good facilities for the students. Besides, it also educates them in order to have a good conduct. Lalu ada kata penghubung yang bermakna sama dengan but atau yet. Di sini kita ada however, nevertheless, nonetheless. Contoh kalimatnya, many students have mastered English well. Nevertheless, they still keep studying. Berikutnya kata penghubung yang bermakna sama dengan or. Contohnya, otherwise, examples in a sentence, students must join a midterm test. Otherwise, they will receive a grade of incomplete. Berikutnya, kata penghubung yang bermakna sama dengan so, kita ada accordingly, consequently, hence, therefore, and thus.
Contoh kalimatnya, native and non-native English speakers have different needs. Therefore, most schools provide English classes for each group. Yang perlu diperhatikan di sini, kita lihat, go to the next slide. Yang perlu diperhatikan bahwa pola kalimat yang terbentuk adalah sama, mengandung dua independent clause, lalu diikuti oleh sentence connector. Yang membedakan adalah ketika Anda menggunakan penghubung seperti yang tadi tersebut di dalam tabel, maka gunakanlah semikolon. Di sini ada semikolon sebelum kata penghubung dan sebuah koma setelah kata penghubung tersebut. Jadi sekali lagi di sini contoh kalimatnya ada Amikom University provides good facility for students. Lalu karena di sini menggunakan kata besides, maka kita gunakan semikolon. Kemudian setelah besides juga kita gunakan koma. Oke, seperti itu. Nah, berikutnya exercise. Add another independent clause to the following independent clauses to form compound sentences. Underline the sentence connectors and punctuate the sentences correctly. Jadi untuk latihan berikut ini, silakan kalian tambahkan independent clause setelah kata penghubung yang diberikan. Lalu jangan lupa digarisbawahi kata penghubungnya dan jangan lupa diberi tanda baca yang tepat. Contohnya misalnya, the college campus is located in the center of the city. Lalu kita beri tanda baca yang tepat, kita gunakan semikolon karena menggunakan kata penghubung therefore. Lalu jangan lupa ada koma juga setelah kata therefore, dan kata therefore ini kita garis bawahi sebagai sentence connector. Kemudian kita lengkapi, kita beri independent clause untuk melengkapi compound sentence berikut dengan it is very easy to do my shopping. Silakan do like the example, kerjakan seperti contoh. Di sini ada number 1, students can attend my day classes. Students can attend day classes. Moreover, kalian lanjutkan kalimat berikut sehingga membentuk compound sentences, dengan kata penghubung moreover. Number 2 juga sama, students might live in the dormitory otherwise. Lengkapilah kalimat berikut sehingga membentuk compound sentence dengan kata penghubung otherwise. Begitu juga number 3, number 4, number 5, and number 6. Dan jangan lupa tadi punctuate the sentences correctly. Jangan lupa memberi tanda baca yang tepat. Anda bisa pause video pembelajaran ini untuk mengerjakan latihan yang diberikan. Oke, thank you very much for today's class. Cukup sekian, kita ketemu lagi di pembelajaran berikutnya, next meeting. Thank you for joining my class. Goodbye and see you.